anugerah yang tiada terhingga. Di kesempatan yang luar biasa ini, di alam terbuka Desa Jombok, Kecamatan Bule, bersama-sama kita dapat hadir dalam sebuah acara yang luar biasa, Panen Raya Porang Nasional 2021 yang dilanjutkan dengan temu wicara mengenai komoditas porang pada kesempatan hari ini dengan mengambil tema menuju kebangkitan ekonomi nasional dan swasembada pangan Indonesia. Dan tentunya telah hadir bersama di tengah-tengah kita Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Profesor Harfiq Hasnul Qalbi. Selamat datang Bapak, terima kasih telah berkenan hadir di kesempatan yang luar biasa ini. Juga beliau yang cantik luar biasa, Ketua Komisi 3 DPD RI, Ibu Silviana Murni. Dan juga yang kita banggakan bersama, Bupati Trenggalek, beserta Bunda Novita Hardini yang juga cantik yang luar biasa pada hari ini. Dan Wakil Bupati Trenggalek kami sampaikan terima kasih telah berkenan hadir, juga segenap anggota Forkopimda atau yang mewakili staf khusus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Sekretaris Daerah Kabupaten Trenggalek, para investor, dan dedikasi yang luar biasa kepada para petani porang yang hadir pada kesempatan hari ini. Boleh berikan aplausnya luar biasa. Dan hadirin yang berbahagia, segera kita ikuti bersama rangkaian temu wicara yang akan dipandu oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Nur Munir MAJS MTS. Kami persilahkan sepenuhnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama-sama Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Bapak Harfiq Hasnul Qalbi. Kita hormati bersama-sama Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ibu Profesor Silviana Murni. Kita hormati bersama Bapak Bupati kita, Bapak Muhammad Nur Arifin beserta Ibu. Kita hormati Bapak Syah Muhammad Nata Negara, Bapak Wakil Bupati Trenggalek, para Forkopimda, Bapak Dandim atau yang mewakili, Kapolres atau yang mewakili, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri atau yang mewakili, Sekretaris Pengadilan Agama, dan seterusnya. Di sini juga hadir kita bersama-sama dengan kita para expert dan para businessmen. Di sini ada perwakilan dari expert dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Pramu Risanto. Ada ya? Bersama-sama dengan kita, tapi ada di Zoom meeting juga ada Bapak Dirjen Tanaman Pangan, Bapak Dr. Swandi. Kita akan memohon kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri untuk memberikan arahan, dan pada akhirnya kita akan membuka acara temu wicara ini. Yang pertama adalah sambutan dari Bapak Bupati, selanjutnya Bapak Wakil Menteri, dan dilanjutkan dengan Ibu Profesor Silviana. Yang terhormat Bapak Bupati memberikan welcoming speech. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan yang kita muliakan bersama. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau Bapak Wakil Menteri Pertanian, Bapak Harfiq Hasnul Qalbi. Terima kasih Bapak sudah berkenan rawuh di Trenggalek, khususnya menyemangati seluruh petani dan stakeholder porang di Kabupaten Trenggalek. Juga tepuk tangan yang meriah untuk Mpok Silvi, ini Bu Silviana Murni,
yang dulu kita seringnya lihat waktu di debat Pilkada DKI, kira-kira begitu. Jadi Mpok Silvi ini, jadi luar biasa sekarang beliau ada di DPD RI dan siap mengawal meskipun bukan daerah pemilihannya beliau ini, tapi beliau sangat tertarik mengkonekkan Jakarta dan Trenggalek khususnya untuk ketahanan pangan bangsa ya Bu ya. Sebagai porang, sebagai sebagai bahan pangan alternatif selain karbohidrat yang kita tahu dari nasi, jagung ataupun sagu selama ini. Kemudian juga Bapak Ipam Stanto dari staf ahli Kementerian LHK, terima kasih Bapak, karena juga kawasannya ini kawasan hutan, kehutanan, jadi ya mohon izin ini masyarakat bisa ikut mengelola kawasan hutan untuk dimanfaatkan sebagai salah satu, kalau kita sebutnya green prosperity Pak gitu. Jadi di Trenggalek ini katanya ada potensi emas, tapi saya nolak untuk kemudian diambil gitu, karena di sini kawasan kars, terus hutan rakyat, hutan lindung dan lain sebagainya. Jadi saya lebih percaya kepada emas hijau, salah satunya dari Porang ini. Kemudian Bapak Wakil Bupati beserta seluruh jajaran Forkopimda, ada Kepala Dinas, terutamanya Kepala Dinas Pertanian, Kominfo semua, dan juga rekan-rekan dari Hipora. Dan yang paling spesial di sini ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, istri saya, Ibu Novita Hardini. Kenapa beliau harus ikut gitu? Karena Porang ini hilirisasinya selain untuk bahan pangan juga nanti ada produk untuk kosmetik dan lain sebagainya. Ini PKK punya program untuk gimana bayi nggak stunting, gimana anak-anak ini keluarganya sehat. Produk olahannya bisa untuk jadi nasi shiitake, kemudian bisa jadi mie, bisa jadi bahan pangan, dan apalagi ini rendah gula, jadi anti diabetes kalau makan produk-produk olahan dari Porang. Tetapi ini perlu ditindaklanjuti lebih lanjut nanti dengan dinas teknis. Beliau juga punya banyak ibu-ibu yang kemudian menjadi pelaku UMKM, dan juga seluruh investor dan juga seluruh stakeholder yang hadir, saya mengucapkan terima kasih. Bapak Ibu, saya tidak ingin berpanjang lebar, tapi satu hal saya percaya ke depan ada satu tantangan dunia bersama, yaitu apa? Bahwa kita ingin mengarah kepada satu sustainable livelihood. Kita di tahun 2030 akan dikejar bagaimana satu negara Indonesia ini bisa mencapai tantangan SDGs-nya. Dan menurut saya tidak ada gaya hidup yang sustainable kalau kita nggak engage dengan nature, kita nggak berkolaborasi, berkoalisi dengan nature, dengan alam dalam hal apapun, termasuk sumber pangan, sumber energi yang baru terbarukan. Ini semua kita harus engage dengan alam. Bahkan untuk pengentasan kemiskinan yang berbasis komoditas yang ada di alam yang dikelola dengan baik, ini menjadi satu hal yang kita butuhkan. Makanya Pak Wakil Menteri, saya langsung teknis saja. Kita di Trenggalek ini ada sekitar 4.000 hektar yang sudah ditanam porang lahannya. Padahal kalau potensi ngomong hutan yang kita punya, kita masih punya 110.000 hektar hutan. Baik itu hutan yang dikelola perhutani sebagai hutan negara, kemudian hutan rakyat, kemudian juga Tegal kebun yang tanaman non perhutanan. Itu kurang lebih kita punya 110 hektar, sedangkan yang di 110.000 hektar, sedangkan yang ditanam baru sekitar 4.000 hektar. Dan mulai dari tahun kemarin kita sebenarnya ingin istiqomah melalui LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan, kita memberikan hibah bibit porang Pak Mentan. Cuman karena banyak refocusing, ya karena ada Pak Wakil Menteri sudah datang, saya besok gantian tak sowan gitu Pak, memintakan bibit kira-kira gitu, memintakan bibit itu. Karena petani-petani ini dengan namanya porang ini keberanian bisnisnya luar biasa Pak. Ini banyak yang ngutang juga ini di BNI gitu. Banyak yang ngutang juga di BNI. Selain porang ada kemarin jahe itu kita kerjasamakan sama iGrow. Jadi pembiayaannya pakai crowdfunding gitu. Nah artinya apa? Artinya petani ini sebenarnya lahannya sudah ada di perhutani, mereka sudah jadi LMDH, cuman untuk beli bibit, pengadaan bibit yang kualitas, jangan sampai ditipu orang, biar produktivitasnya bagus. Nah ini yang perlu kita kawal. Jadi kalau di Kementerian kebetulan ada program itu, dan saya dengar sekarang Pak Presiden juga ingin menargetkan lewat Kementerian Pertanian bahwa capaian sekian puluh ribu hektar untuk komoditi porang, rasanya daripada kemana-mana di Trenggalek aja Pak gitu. Apalagi ini nanti di Trenggalek mau ada tol juga Pak sampai ke Kediri, terus kemudian di Kediri nanti. Jadi dalam jangka waktu panjang
untuk masalah logistik, supply chain, insya Allah aman untuk masalah porang ini. Nah, selain itu kemudian PR selanjutnya adalah hilirisasinya. Mungkin kalau untuk hanya sekedar sampai setengah jadi, kita butuh mungkin nanti kelompok-kelompok tani diberi solar dome untuk pengeringan, untuk simplisia, atau untuk untuk mengolah porang ini sampai setengah jadi. Katakanlah kalau harus ada investasi pemerintah, saya pengennya nanti BUMDes atau kelompok-kelompok tani ini bisa melakukan kelola, atau kemudian jika ada investor masuk, kita punya komitmen pemerintah siap menyediakan tanahnya, dan kemudian kita pakai mekanisme pengelolaan barang milik daerah. Sehingga nanti apakah investor lebih nyaman dengan mekanisme sewa ataukah dengan mekanisme bagi hasil, dipersilahkan. Yang penting syaratnya begini, jangan memandang petani saya hanya sebagai supplier. Kalau supplier itu kamu tekan harganya. Tapi kalau kamu tekan harganya, kita nggak kirim ke kamu mau apa? Kan jadi sama-sama nggak untung nanti. Kita pengen hubungannya long term gitu. Jadi apa? Ya jadikan petani kita ini mitra, betul-betul mitra. Yang namanya mitra, kalau kamu dapat untung, ya share kembali dong ke masyarakat. Entah itu lewat transfer knowledge, entah itu lewat nanti petani ini kita BPJS-kan semua dan segala macam dari sekian keuntungannya. Nah, itu harus masuk di klausul kerjasama. Jadi saya nggak mau nanti sekedar pabrik cuma mau nerima-nerima kita sebagai supplier. Karena kita punya pengalaman, Pak. Dulu kita punya Perusda itu BUMD Cassava. Kita dulu narasinya, ini Cassava ini kita bikinkan pabrik biar nanti nilai kita punya added value di daerah. Nah, ternyata petani cuma setor di situ, ya dibeli kayak biasanya aja. Dan setelah itu kalau diolah jadi Cassava ada untungnya, ya petani nggak dapat apa-apa lagi. Ya akhirnya sekarang pabriknya tutup karena udah nggak ada mau lagi yang nyetor ke situ. Nah, jangan sampai nanti porang pun juga gitu. Jadi saya pengen yang investasi di sini ya investasinya barokah gitu loh. Ya, investasinya bener-bener lancar, menyerap tenaga kerja, terus bisa tumbuh, investasinya lama. Nah, sehingga hubungan yang baik ini harus tetap terjaga. Makanya saran saya satu, jangan melihat petani hanya sebagai supplier, pandang dia sebagai mitra. Dan kalau sebagai mitra, ya ayo dirawat bareng-bareng. Kalau kamu dapat untung, kembalikan sebagian untuk petani, entah dalam bentuk transfer knowledge dan lain sebagainya. Dan untuk ini tadi ada juga Kepala Dinas PTSP. Jadi intinya kita semua terbuka untuk kerjasama ini, dan semoga acara panen raya ini betul-betul bisa membawa berkah, tidak hanya di Pule saja, tetapi Trenggalek secara keseluruhan. Saya percaya emas yang paling berharga di Trenggalek ya emas hijau dan emas birunya gitu, dan salah satunya lewat porang ini. Saya dan Pak Wakil Bupati akan terus mengawal kebijakan yang baik ini beserta seluruh jajaran, dan terima kasih Pak Wakil Menteri, semoga ini bisa menjadi awal yang baik. Sekali lagi Bu Silvi, Pak Ipam, semuanya teman-teman Hipora, terima kasih. Merdeka, maju terus petani porang Indonesia. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali apa yang telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Muhammad Nur Arifin, harapan-harapan dan apa yang akan kita action ke depan. Pertemuan antara petani dan pengusaha porang Nusantara Hipora. Selanjutnya kami memohon yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan, khususnya apa yang telah diharapkan oleh Bapak Bupati kita. Terima kasih. Monggo dipersilakan Bapak. Tepuk tangan dulu untuk Trenggalek nih yang ulang tahun. Selamat milad. Baik, yang sama-sama kita hormati, pertama ini senior kita. Kalau di Jakarta tadi Pak Bupati sudah menyebut beliau, Ibu Mpok Silvi. Jadi ini kawan saya debat ini di Jakarta. Dari mulai Ibu ini ya Bu ya, sebelum wali kota ya. Jadi banyak sekali yang historis yang sudah terjadi antara kita. Juga ada Pak Bupati. Ini saya senang sekali, junior saya di PMII dan Nadatul Ulama. Juga ada Kang Muh nih, Kang Muhammad, Wakil Bupati. Ibu Bupati juga ada di sini. Ibu Bupati yang kelihatannya juga setia mendampingi Pak Bupati. Juga ada Pak Ipam, staf khusus, sudah bergabung. Terima kasih pada kawan-kawan, utamanya kepada seluruh masyarakat
porang Indonesia. Disampaikan Pak Bupati tadi bahwa banyak hal sebenarnya yang memang jadi harapan Pak Presiden. Porang, saya sering sekali berdiskusi, bahkan mungkin marah Pak Presiden kepada saya. Beberapa hal, awalnya beberapa bulan yang lalu, itu Lebaran ketiga, kalau saya tidak salah, saya menyampaikan kepada Pak Presiden, berdua dengan beliau. Beliau sampaikan, ini jangan cuma digenjot produksinya aja nih Pak Wamen. Pak Presiden sampaikan, karena harus dipikir tadi soal hilirisasi. Justru saya sampaikan ke Pak Presiden, saya sangat concern soal hilirisasi. Di Kementerian Pertanian, saya mempunyai beberapa program, itu utamanya adalah One Government for One Local Government. Karena begitu banyak sekali daerah-daerah, Pak Bupati, kawan-kawan Pak Bupati ini sebagai kepala daerah, jadi PR, banyak sekali yang belum memiliki Prusda. Untung saja kalau Jawa Timur, saya tanya Mbak Viva, ternyata cukup banyak, alhamdulillah. Tapi di luar Jawa, Kalimantan, Pak Silvi ya, Sulawesi, apalagi Papua itu banyak sekali. Nah ini sebenarnya, yang tadi Pak Bupati sampaikan, ini bisa membuat bergairah masyarakat, utamanya menghilangkan pengangguran. Karena dengan terbentuknya Prusda, mulai dari tanam, panen, sampai ke kerja, artinya sudah siap dikonsumsi, baik itu konsumsi yang bisa kita makan, ataupun mungkin kalau porang utamanya bisa kosmetik, ini bisa membuat lapangan pekerjaan banyak sekali nih Pak Bupati, terserap. Nah ini yang saya sampaikan ke Pak Presiden. Kami di Kementerian Pertanian berkonsentrasi pada produksi. Kalau soal industrinya mungkin di teman-teman terkait, ada di perindustrian, mungkin perdagangan, Bu Silvi, di BUMN juga demikian, saya sampaikan ke Pak Erik. Ini semua untuk membuat harapan Pak Presiden, utamanya sektor pangan yang jadi sandaran ini benar-benar sesuai harapan. Jadi 16,28% penyumbang APBN dari Kementerian Pertanian bukan cuma menjadi di tahun 2020 saja. Saya sampaikan ke kawan-kawan, di sini ada kawan-kawan saya dari Kementerian Pertanian ikut hadir, ada staf khusus dan lain-lain. Pak Suwandi, Dirjen TP mungkin secara daring ya. Saya sampaikan bahwa ini bukan murni prestasi kementerian. Ini banyak sekali kontribusi masyarakat. Karena COVID 2020 bulan Maret, hampir setahun, sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini melambat. Saya senang sekali bahwa masyarakat terus mencari penghidupan. Adanya 3 juta sampai 4 juta petani milenial, petani baru, itu sekitar dari 3 sampai 4 juta itu sekitar 70% itu petani milenial, sesuai juga dengan harapan pemerintah, Pak Presiden dalam hal ini sebenarnya berkah dari COVID. Ini ironis, karena adanya COVID justru membuka lapangan pekerjaan yang lain. Nah ini semua harus kita syukuri, tapi kita tidak boleh terlena. Saya sampaikan ke kawan-kawan, 3 sampai 4 juta ini bisa lebih meningkat lagi. Karena pangan diharapkan ke depan, tadi Pak Bupati sampaikan, di tahun-tahun mendatang sampai 2030 ke depan ini memang menjadi sandaran untuk semua orang. Tapi kita harus pikirkan hilirisasi sampai retail. Karena dengan retail inilah kita bisa menguasai pasar dunia. Saya sampaikan ke Pak Presiden, mohon izin, saya akan terus memacu, memotivasi kawan-kawan di daerah untuk segera mendirikan Prusda. Bekerja sama dengan swasta silahkan. Artinya di sini ada himpunan macam-macam. Yang sekarang kita hadir ini adalah kebetulan porang. Banyak sekali di Kementerian Pertanian. Silakan, pintu ruangan kerja saya terbuka. Di sana juga banyak sekali informasi di Litbang kita, BPSDM kita, banyak sekali produk turunannya. Ini bisa menjadi tolak ukur. Walaupun kekhawatiran Pak Presiden yang saya sampaikan tadi, beliau khawatir kalau demand-nya terlalu tinggi mempengaruhi harga pasar. Hukum ekonominya Pak Wamen. Saya sampaikan Pak, kita konsentrasi produksi. Nah kalau soal nanti bagaimana menjualnya, menstabilkan harga, kita bicara lagi. Karena saya yakin sekali, biasanya kreativitas akan muncul di tengah jalan. Kita mampu berinovasi.
Bisa macam-macam produk kita ciptakan, penelitiannya juga cukup banyak. Di Kementerian Pertanian mungkin juga di daerah Pemda-Pemda juga banyak, dinas-dinas UPT terkaitnya juga banyak. Jadi ini semua harapan kita. Harapan Pak Presiden, Pak Bupati saya sampaikan khusus karena hari ini terkonfirmasi, saya sampaikan ke Pak Presiden. Tadi saya Zoom jam 10 pagi di kendaraan. Bapak, petani milenial, petani berdasi, korporasi yang membentuk koperasi yang membentuk korporasi ini juga bisa tercapai. Karena Pak Presiden selalu menyampaikan kepada saya, kenapa sulit sekali membuat anak muda ini tertarik bidang pangan. Saya sampaikan ke Bapak Presiden, dua hal Pak. Pertama trust, kedua income. Karena di semua kunker saya sampaikan bahwa anak muda ini sekarang sudah melek teknologi. Begitu mudahnya mengakses internasional. Jadi kalau trust ini adalah soal masalah ruang lingkup pertanian. Mudah diakses, pengadaan benih, pengadaan bibit, terus alsintannya, terus pupuknya, berbagai macam hal. Terus distribusinya juga diharapkan jangan sampai terganggu. Ini perlu sekali kerjasama Pak dengan Pak Bupati ini, khususnya Trenggalek, bagaimana kita mensinergikan ini supaya nggak kapok para petani ini. Kok susah bener jadi petani? Padahal sebenarnya hasilnya ini bisa yang Pak Bupati sampaikan, mudah-mudahan Pak Bupati istiqomah, bahwa daerah harus lebih majority daripada swasta, pemerintah. Dengan demikian, artinya bahwa proses-proses yang kita harapkan, keberpihakan kepada masyarakat tentunya akan tercapai. Nah ini yang saya sampaikan satu hal. Terus Pak Presiden juga sampaikan, bagaimana caranya selain trust itu? Tentu income. Income ini bisa kita desain, karena pasar jangan sampai yang membentuk kita, Pak Bub, tapi kita yang membentuk pasar. Saya tadi berdiskusi dengan Pak Bub, dengan Bu Silvi dan kawan-kawan di pendopo sebelum ke lokasi. Saya lihat semangat Pak Bupati membela masyarakat lebih diutamakan kelihatannya. Mudah-mudahan ini menjadi berkah tersendiri untuk Pak Bupati dan keluarga. Alhamdulillah ini semua saya lihat Porang juga cukup berhasil di sini Pak Bupati ya. Ini mudah-mudahan ke depan terus berlanjut demikian, bukan cuma sekedar wacana Pak Bupati. Jadi silaturahim kita kali ini memang membawa berkah untuk kita semua. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahil muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Bapak Harfiq Hasnul Qalbi. Pesan-pesan yang telah disampaikan khususnya kepada Dinas Pertanian. Di sini ada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek, Bapak Didi Susanto. Bapak Wakil Menteri juga mendorong supaya ada perusahaan daerah. Maka alhamdulillah di sini juga ada Bapak Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Trenggalek, Bapak Agus Setiono. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Wamentan tadi bisa terrealisasi, dan para petani dan para pengusaha juga mendengar dan saling bersinergi di dalam Hipora, insya Allah. Selanjutnya kita akan memohon kepada yang terhormat Ibu Profesor Silviana Murni. Beliau adalah Ketua Komite 3 Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. Kita berharap backing dari Ibu Silviana Murni khususnya dalam hal regulasi apa yang berjalan di Senayan yang berkaitan dengan Porang. Kami memohon yang terhormat Ibu Profesor Silviana Murni untuk menyampaikan. Monggo dipersilakan. Calling